orang-orang yang takwanya naik level adalah orang-orang yang sudah mulai mempertahankan khusyuk di dalam kehidupannya. Secara bahasa, khusyuk itu merendahkan diri atau menundukkan, muradifnya khudu', menundukkan diri kita di hadapan Allah. Itu khusyuk. Jadi khusyuk bukan fokus, tapi khusyuk menundukkan, merendahkan, menyerahkan jiwa dan raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara khusyuk? Hadirin asadakumullah, dalam kitab-kitab terdahulu banyak diberikan cara oleh para alim ulama. Salah satunya kita perlu tahu bacaan yang kita baca ketika khusyuk itu kita ingin hadirkan dalam sholat kita. Tahu arti bacaannya, melakukan tumakninah, kemudian menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, membesarkan, mengagungkan Allah dengan ciptaannya, malu atas nikmat Allah yang begitu banyak tapi ibadah kita yang begitu sedikit, dan lain-lain. Itu cara khusyuk bila dalam sholat. Di luar sholat, ayyuhal hadirun asyadukumullah, bukan berarti syariat khusyuk tidak ada. Karena khusyuk itu arti awalnya adalah merendahkan diri kita kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Maka disebutkan dalam Al-Quran, cara khusyuk itu adalah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ya. Karena selain punya makna merendahkan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah, khusyuk juga dimaknai sebuah kondisi yang menenteramkan jiwa. Sebagaimana Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Dalam bahasa yang bisa dianggap sama, hati kita akan menjadi khusyuk. Hadirin, bagaimana caranya agar khusyuk itu hadir dalam sholat kita dan di luar sholat kita? Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita diminta, dikasih jalan oleh Allah untuk meminta pertolongan dari segala macam kesulitan dengan sabar dan sholat. Al-Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain, sabar itu bertahan dengan kebaikan-kebaikan, tidak terpesona, tergoda untuk melakukan keburukan. Itu sabar. Nah, dan sholat adalah menjadikan sholat itu sebagai wahana utama. Kalau kita ada masalah, ada problem, ambil wudhu, sholat. Ini masuk dalam level pertama. Dan kedua, jika sholat dengan khusyuk. Bagaimana caranya agar khusyuk berada di luar sholat pula? Maka baginda Nabi mengaitkan hal tersebut, yaitu dengan ihsan. Dengan ihsan. Ketika dalam sebuah hadis dijelaskan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kemudian Rasul menjelaskan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, maka seakan-akan engkau diawasi oleh Allah. Bagaimana melihat Allah yang dimaksud? Hadirin ayyuhal hadirin asadakumullah. Melihat Allah itu tentu tidak melihat wujudnya Allah. Tidak mampu kita melihat wujudnya Allah. Bumi yang begitu besar aja kita tidak mampu lihat. Harus naik ke langit dulu untuk lihat bumi kita. Belum lagi alam semesta yang begitu luar biasa, maha dahsyatnya. Kita tidak mampu melihat Allah.
tapi kita mampu melihat Allah dengan cara menghadirkan zat Allah dalam setiap makhluk ciptaan Allah. Sederhananya, kalau kita lihat sesuatu, kaitkan dengan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Praktek gampangnya, setiap lihat sesuatu, doakan dia kepada Allah. Maka otomatis akan nyambung ke Allah. Lihat sesuatu, doain. Lihat sesuatu, doain. Lihat orang, doakan. Siapapun dia, meskipun kita tidak kenal. Banyak sekali fadilah yang Allah berikan. Sebagaimana dijelaskan banyak dalam hadis Nabi, bila kita mendoakan orang tanpa sepengetahuannya. Ini menurut khatib bisa menjadi cara untuk khusyuk dalam ibadah-ibadah ghairu mahdoh, ibadah-ibadah di luar ibadah ubudiyah praktis seperti sholat dan yang semacamnya. Ayo hadirun, semoga kita naik level takwa kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.